Ouyang, bagaimana kabarmu? Kepalamu sakit tidak? Sakit. Mulai sekarang, jangan pernah membuat saya marah. Juga jangan membantah kata-kata saya, dokter bilang. Saya tidak boleh marah. Kalau tidak, kepala saya akan semakin sakit. Baiklah, saya tidak akan membuatmu marah, saya tidak akan bicara. Kamu istirahatlah, saya tidak akan bicara. Tidak bicara juga tidak boleh. Dokter baru saja bilang. Kepala saya ini harus mendengar kata-kata yang baik. Makan makanan enak baru bisa sembuh. Saya mengerti, kamu pasti ingin makan iga asam manis dari Xiao Jiangan. Siomay, mie yang cun, dan ayam goreng untukmu. Saya akan segera membelikannya untukmu. Cepat sekali tindakannya. Gracelyn Maya. Kalian berdua wanita tahu malu, berkumpul dan ngobrol begitu akrab. Apakah sedang berbagi pengalaman menggoda Ouyang? Saya tidak mengerti. Bagaimana Ouyang bisa tertarik pada wanita seperti kamu? Wajah penuh asam hyaluronat, dagu dan hidung. Apakah semua video ada di sini? Semua ada di sini. Salin video ini untuk saya, tanpa izin saya. Tidak boleh bocor sama sekali, mengerti? Baik, Pak Le. Hello, Xiao Xiao. Jemput Li Weiwei ke hotel dan tunggu saya. Sekarang juga, bilang padanya aku ingin bertemu dengannya. Bagaimana kabar Ouyang? Ouyang baik-baik saja. Aku tahu dia pasti baik-baik saja. Kak, bisakah kamu menjembalakan ponselku? Kalau kamu mencari aku, harus menelepon sopir. Ribet kan? Aku tahu kamu tidak akan tega padaku. Buka galeri ponsel. Lihat video terbaru. Gracelyn Maya. Kalian berdua wanita yang tidak tahu malu. Di internet, tidak tahu siapa yang memposting video yang dipotong-potong. Sekarang semua opini publik. Satu sisi mengkritik Lin Meya. Jadi aku mengambil video ini. Di video itu terlihat, awalnya Lin Meya dan Grace sedang berbicara normal, lalu tiba-tiba kamu muncul dan menghina mereka berdua. Setelah itu kamu berkelahi dengan Grace. Lin Meya dari awal sampai akhir hanya mencoba melerai, tidak ada urusannya. Jadi dia seharusnya tidak perlu menanggung tekanan opini publik yang begitu besar. Apalagi tidak seharusnya dia menenggang kesalahanmu. Jadi aku meminta kamu untuk menjelaskan fakta ini di Weibo kepada publik. Dan secara terbuka meminta maaf kepada Lin Meya. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Orang-orang menyerangnya karena dia memang wanita simpanan yang tidak tahu malu. Ini membuktikan bahwa keadilan ada di hati orang. Akulah tunenggan Ouyang. Sekarang seluruh dunia sudah tahu. Tolong perhatikan sikap dan kata-katamu. Kamu sangat tahu. Ouyang tidak pernah menganggapmu sebagai tunangannya, oke? Kamu terus-menerus menganggap setiap wanita di sekitar Ouyang sebagai sainganmu. Kamu pikir Ouyang tidak mencintaimu karena mereka? Kamu salah. Kamu terus-menerus membuat keributan. Kamu pikir dengan begitu kamu bisa menarik perhatian Ouyang? Kamu semakin salah. Weiwei, cinta tidak bisa direbut. Tapi harus dengan tulus, oke?
Bagaimana mungkin aku tidak tulus? Hatiku ini dari dalam sampai luar. Semuanya benar-benar asli. Baik. Kalau begitu tunjukkan ketulusanmu. Sungguh-sungguh minta maaf ke Lin Meya. Dan pada semua orang yang terdampak masalah ini. Aku yakin Ouyang akan melihat kesungguhanmu dan memaafkanmu. Oke? Showerway. Sebenarnya menahan pukulan untuknya tidak berarti apa-apa. Itu kan nyawa manusia. Siapapun pasti akan kulakukan hal yang sama. Tapi karena yang kena adalah Lin Meya. Anggap saja ini balas budi untuk mereka. Lagi pula, ayahnya sudah memperlakukan aku seperti anak sendiri selama 20 tahun. Hatiku hanya sekecil ini. Dan semuanya berisi dirimu. Halo semua. Saya Li Weiwei, salah satu pihak yang terlibat dalam keributan dan perkelahian di lokasi peluncuran produk baru grup Ouyang. Karena emosi sesaat, saya telah mencemarkan nama baik Lin Meya. Di sini saya secara resmi meminta maaf kepada Lin Meya. Selain itu akibat sikap ragu-ragu dan emosional saya setelah kejadian, juga telah merusak reputasi grup Ouyang. Saya menyampaikan permintaan maaf yang mendalam. Mohon semua bisa membagikan video ini untuk mengungkap fakta sebenarnya. Terima kasih. Pantas. Sekarang baru minta maaf? Sudah terlambat. Dalam masalah ini, kamu tidak perlu terus-menerus menyalahkan Li Weiwei. Papan promosi itu juga bukan dia yang merobohkan. Kalau mau cari yang bertanggung jawab, harusnya cari pihak penyelenggara. Kok malah membelanya? Kalau bukan karena dia cari masalah dan berkelahi dengan kalian, mana mungkin ada masalah berantai begini? Tapi kamu pakai aku sebagai tameng. Keluarga pasti menganggapku duri dalam daging. Sekarang kan dia sudah membuat pernyataan publik. Minta maaf padaku. Performa kita malah naik. Posisimu juga aman. Bukankah ini hal yang bagus? Wah, kelihatannya yang kena bukan kamu. Tapi walaupun kena bukan kamu, yang dicaci makikan kamu. Sama sekali tidak peduli dengan rumor palsu seperti ini. Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Kenapa kamu harus peduli? Iya, kenapa? Kenapa aku harus peduli? Mereka bilang kamu adalah wanita simpanan. Bukankah itu berarti aku dan Li Weiwei adalah pasangan yang sah? Bagaimanapun juga, Weiwei adalah adik dari Paman Xiaoli. Kali ini berkat Paman Xiaoli. Kalau bukan karena dia menemukan video aslinya. Entah bagaimana hasil dari masalah ini. Iya, untungnya ada rekaman video. Kalau tidak, kamu akan selamanya menjadi wanita simpanan. Aku juga akan dipecat dari perusahaan. Kalau aku dipecat, maka kamu juga akan kehilangan pekerjaan. Kalau bukan karena mempertimbangkan Lidong, gadis seperti Li Weiwei, jangan pernah berpikir untuk mendekatiku. Aku tidak takut kehilangan pekerjaan. Paman Xiaoli bilang padaku, jika suatu hari aku kehilangan pekerjaan, aku bisa bekerja di tempatnya. Gaji dan fasilitasnya tidak kalah dengan di sini. Aku tidak mau makan. Apel ini bikin kepalaku pusing. Aku lapar, kenapa makanan belum datang? Aku akan mengeceknya. Tidak perlu. Kamu pergi keluar dan belikan aku makanan enak. Kalau tidak, kamu bisa keluar dari rumah sakit. Dokter sudah bilang kamu bisa pulang. Kamu sudah lama di sini. Keluar saja. Aku sakit sama makan enak, bagaimana? Siapa bilang aku bisa pulang? Aku masih tidak enak badan, kepalaku pusing.
Cepat pergi dan belikan aku makanan enak. Aku sekarang akan pergi membelikanmu makanan enak. Awalnya aku lihat kamu berperilaku baik. Berpikir untuk membebaskanmu akhir bulan ini. Tapi kenyataannya, hanya mencuci piring terlalu mudah bagimu. Mulai sekarang, tugasmu tidak hanya terbatas pada mencuci piring. Kamu juga harus ikut bongkar muatan, siapkan bahan, dan kerja serabutan. Jika selama ini, kamu masih melakukan hal yang sama, maka aku akan melakukan segala cara untuk mengirimmu ke Afrika. Pada saat itu, jika kamu ingin kembali, tidak akan semudah itu. Secara keseluruhan, grup kami baru-baru ini, distribusi barang di seluruh negeri berjalan baik. Gudang juga tidak memiliki tekanan persediaan. Total penjualan online dan offline meningkat dibandingkan tahun lalu. Hampir sekitar 15%. Konferensi pers yang ditangani Ouyang kali ini, aku sudah melihatnya. Menurutku bagus. Bagaimana pendapat kalian? Meskipun sebelumnya ada kasus Lin Meya, tapi permintaan maaf Li Weiwei juga membawa arah opini publik kembali ke jalur yang benar. Yang terpenting adalah, publik melalui perhatian yang sangat besar terhadap seluruh kejadian ini, secara tidak langsung meningkatkan popularitas produk kita. Ouyang pernah berkata di depan kalian, jika acara ini tidak berhasil, dia akan mengundurkan diri dari perusahaan. Kita harus tahu, tujuan akhir dari penyelenggaraan konferensi pers ini adalah untuk melayani penjualan kita, melayani keuntungan grup. Sekarang hasilnya sudah kalian lihat. Penjualan produk baru sangat bagus. Jadi kalimat ini, saya tarik kembali untuknya. Ketua, meskipun hasil acara ini bagus, tapi Lin Meya dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Bagaimana menurut Anda? Kedepannya, hal-hal kecil seperti ini jangan dibawa ke rapat tingkat tinggi lagi. Anda sendiri yang menanganinya saja. Baik. Bulan depan saya ingin mengadakan rapat pemegang saham. Kamu atur jadwal rapat Dewan Direksi. Jika tidak ada hal lain, rapat bisa dibubarkan. Bubar, bubar, bubar. Kamu bilang sekarang perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah pemegang saham juga tidak berubah. Kenapa ayahmu ingin mengadakan rapat pemegang saham sekarang? Kasus yang ditangani Ouyang berhasil. Dia tentu bisa dengan alasan yang sah dalam rapat dewan mengangkat Ouyang sebagai direktur eksekutif. Saya tentu tahu itu, saya hanya heran dengan waktunya. Padahal masih ada beberapa bulan lagi menuju rapat pemegang saham tahunan. Apa yang membuat ayahmu begitu terburu-buru? Sampai harus menarik Ouyang ke Dewan Direksi sekarang juga? Tapi kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Ouyang ingin masuk Dewan Direksi. Setidaknya setengah dari pemegang saham harus setuju. Ayahku pasti sudah memberitahu semuanya. Ini hanya formalitas saja. Cari cara saja.
Segalanya tergantung pada usaha manusia. Feng Dashi si brengsek ini. Dia malah belajar punya selingkuhan di luar. Kamu selingkuh ya sudah. Malah mau cerai sama aku. Cerai ya sudah, rumah, mobil, uang, semuanya dipegangnya. Kalau cerai, aku jadi keluar tanpa apa-apa. Seumur hidup aku ini benar-benar buta. Ji-hong, menurutku, masalah ini, aku akan coba bicara lagi dengan Dashi. Kalian berdua kan masih punya perasaan. Kenapa sih harus sampai ke pengadilan? Ayo, makan dulu. Aku sudah nggak punya uang. Kamu tahu, gaji pensiunanku itu nggak cukup buat hidupku. Kamu nggak tahu, sekarang setiap hari aku pesan makanan. Pesan delivery aja nggak berani pesan yang ada dagingnya. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Ini uangnya, ambil. Terima kasih, Kak. Terima kasih apa sih? Menurutku, masalah ini, aku akan coba bicara lagi dengan Dashi. Dengerin aku, jangan cari dia. Aku sudah punya rencana. Kita berdua aja yang selesaikan. Dan bagaimana menyelesaikannya, aku sudah tahu. Biarkan aku yang urus sama dia. Tapi saudara yang sebenarnya, sejak kecil, hidupmu lebih baik dariku. Kau bilang kali ini, Meiya menemukan menantu yang kaya. Kali ini, kau menangkap kura-kura emas. Jangan khawatir tentang sisa hidup Anda. Apa yang kau katakan? Menantu apa yang Anda katakan dengan jelas? Apa maksudmu? Dia dan kelompok Ouyang. Bukankah itu baik? Mengapa Anda tidak mengakuinya? Seluruh dunia tahu. Siapa bilang dia? Dia bekerja sebagai sekretaris, itu adalah hubungan kerja. Apa yang membuat rumor? Bagaimana saya membuat rumor? Kau benar-benar tidak tahu. Seluruh dunia tahu. Saudara datang dan datang untuk melihat. Apa yang harus lihat? Ini semua online. Apa yang Anda katakan? Kau lihat berita ini. Anda lihat ini. Kau lihat kelompok O. Untuk menyelamatkan keluarga kami Xiaoya. Anda melihat bahwa Anda telah melukai diri sendiri. Anda harus melihat ini. Aku melihat diriku sendiri. Anda melihat komentar. Komentarnya ditulis dengan berkah bagi mereka berdua. Apa yang salah, bukan hal yang baik. Jika keluarga kami, Xiaoya dan Lia, warung makanan apa yang Anda buka? Kembali dan buka restoran besar untukmu. Tapi sungguh, jika Anda membuka restoran, Anda harus membiarkan saya menjadi menyer umum. Aku berjanji. Apa yang kamu lakukan dengan kentang? Aku akan pergi. Kemana kamu pergi? Jangan biarkan itu. Kentang. Beri aku goreng udang karang. Apa yang saya goreng tidak enak, tunggu sampai paman saya kembali. Ini adalah pintu. Jangan buru-buru, sebentar lagi juga selesai. Santai aja. Ouyang datang. Paman pulang. Halo paman. Kok hari ini pulangnya lebih awal banget? Oh, yang nyelamatin aku lagi nih. Waktu acara launching kita, ada sedikit masalah. Sebagai terima kasih, dia bilang pengen makan croissant bikinan aku. Jadi aku lagi buatin buat dia. Wah, harusnya kita terima kasih banget dong. Gak apa-apa kok. Yang penting dia baik-baik aja.
Cuma kroasang doang kurang afdol nih, gini aja. Kamu makan di sini aja, sebentar paman masakin sendiri. Paman tumis 2 lauk buat kamu, gimana? Wah SIP deh. Makasih paman. Kamu masih bengong aja sih? Kan persediaan di rumah udah habis. Cepetan ke pasar beli sayuran. Oke, aku berangkat beli sayur dulu. Aku buruan balik, Ouyang. Aku cepat kok baliknya. Oh. Duduk. Lihat tuh si Xiaoya ini. Gak dikasih buah atau teh, aku ambilin buat kamu ya. Wah paman jangan repot-repot, beneran deh. Istirahat dulu aja. Oh Yang. Aku beneran gak tahu harus gimana lagi ngucapin terima kasih. Lihat aja yang kemarin. Waktu Xiaoya diculik, kamu yang nyelamatin. Sekarang buat nyelamatin dia lagi, kamu sampai cedera. Aku really speechless gak tahu harus bilang apa. Paman, jangan sungkan-sungkan sama aku. Beneran. Kalau gitu aku gak sungkan ya. Berarti kita berdua ngobrol santai aja. Xiaoya ini anak yang banyak ujiannya, sejak lahir aja. Udah kena penyakit jantung bawaan yang parah. Aku bawain dia keliling cari pengobatan. Dari dokter tradisional, barat, sampai obat alternatif. Udah dicoba semua. Operasi besar kecil aja udah lebih dari 10 kali. Alhamdulillah akhirnya penyakitnya bisa disembuhin. Penderitaan yang dia alami, anak kecil aja. Orang dewasa juga gak bakal kuat. Tapi, Xiaoya ini anak yang sangat dewasa. Dia selalu bilang ke aku, "Pak, aku nggak capek. Pak, aku nggak sakit. Pak, aku baik-baik aja." Dia bahkan setiap kali mau masuk ruang operasi, dia selalu tersenyum ke aku. Soalnya dia tahu, kemungkinan kali ini masuk, dia nggak bisa keluar lagi. Dia cuma pengen aku selalu ingat senyumannya. Om. Sekarang Xiaoya udah gede. Yang paling aku khawatirin, yaitu jodohnya nanti. Awalnya rencana aku manfaatin Xiaoya pulang dari Prancis, biar dia sama Chen She cepetan nikah. Terus mereka berdua ke Prancis bareng. Siapa sangka sekarang jadinya kayak gini. Oh Yang, kamu kon atas song Xiaoya. Bisa nggak kamu bantu nasehatin Xiaoya? Biar dia sama Xia She berdua baikan. Perasaan kedua anak ini udah bertahun-tahun loh. Aku lihat mereka tumbuh besar sedikit demi sedikit. Selama ini, sebenarnya aku udah anggap Chen She kayak anak kandung sendiri. Keluarga kecil kami cari pasangan. Nggak perlu kaya raya. Aku cuma harap Xiaoya sama Xia She mereka bisa cepetan rujuk lagi. Xia She itu calon menantuku. Sebenarnya di hatiku, udah aku tetapkan dari dulu. Bisa nggak kamu bantu nasehatin Xiaoya? Biar dia sama Xia She selesain konfliknya. Ini kan harus dironis, jangan dipecahin. Iya ya Kong. Gini ayah. Jangan cuma duduk, aku ambilin buah buat kamu.
Oh, yang mana? Jangan-jangan kamu usir dia? Kamu ngomong apa sama dia? Xiaoya, udah berapa kali aku bilang, jauh-jauh dari Ouyang itu. Kau tidak hanya tidak mendengarkanmu, kau ingin membuatku marah. Ayah, kita tidak melihat apa-apa. Dia menyelamatkan saya. Dia bilang dia ingin makan. Aku akan membuatnya. Dia bilang kau baik-baik saja dengannya. Lalu mengapa dia mencoba menyelamatkanmu lagi dan lagi? Jika dia tidak memiliki Anda, mengapa dia hanya akan menyelamatkan Anda? Dan juga, dia menyelamatkanmu kali ini, kenapa kau tidak memberitahuku? Jika bukan karena bibimu menunjukkan video itu. Aku masih dalam dram. Jangan marah. Aku tidak takut kau khawatir. Kau dipanggil Xiao San. Kau bilang kau. Chenze putus, bukan karena itu Ouyang. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku putus dengan Chenze. Apa yang salah? Orang lain bilang aku junior, aku junior. Kau percaya apa yang orang katakan? Jangan katakan ini. Mari kita katakan Chenze. Aku melihat videonya, Chenze. Itu berarti dia memilikimu. Lalu kenapa kalian berdua tidak bisa berdamai? Aku menelpon Chenze lagi. Aku berbicara dengannya. Selama Anda menyelesaikan kontradiksi di hati Anda, lepaskan ini. Itu bukan karena semuanya hilang, bukan? Tidak, aku akan putus dengannya. Dia mencampakkanku. Putrimu, aku korban. Jangan katakan apapun. Dan hal yang baik dengan Chenze. 20 tahun kasih sayang. Dia Chenze bilang jangan lakukan itu. Saya telah menyelamatkan saya. Ayah, kau tidak tahu. Bagaimana orang datang dan mengatakan apa yang saya katakan di luar. Anda bahkan tidak mengerti apa yang Anda ingin saya lakukan. Kalau tidak, aku akan berhenti dari pekerjaan. Tidak bisa. Xiaoya. Ayah minta maaf. Xiaoya. Saya. Maaf, ayah. Aku ingin tenang. Kok bisa jadi begini? Aku baru aja makan sama teman dari departemen itu. Sekarang lagi mau cari taksi pulang. Sebentar ketemu lagi ya. Makasih ya. Tolong kamu urusin toko ini buat aku. Sama dana operasionalnya. Aku beneran gak tahu gimana caranya berterima kasih. Udah deh. Nanti kalau udah dapat uang, aku bakal pelan-pelan balikin sedikit demi sedikit. Kok kamu sama aku jadi jaim banget sih? Uangku nggak usah dibalikin. Nggak boleh, harus dibalikin. Harus. Nggak usah. Anggap aja aku yang ngutang. Terima kasih. Dulu. Waktu banding pertama kamu divonis mati bersyarat, mereka bilang paling banter juga seumur hidup. Kamu mau aku ngapain bawa Xiao Rui sendirian? Aku udah mohonin bapak dan kakakku buat bantu kamu. Tapi dulu karena mau nikah sama kamu, aku putus hubungan sama mereka, jadi mereka nggak mau bantu. Cuma Oh Changlin yang jagain aku sama Xiao Rui. Dia juga keliling sana-sini buat urusan kamu. Aku pengen Xiao Rui punya keluarga yang utuh. Aku nggak mau dia jajak orang karena nggak punya bapak. Dulu. Gimana kamu cerita tentang aku ke Xiao Rui?
Aku bilang kamu udah meninggal. Karena kecelakaan. Ayah. Xiao Rui nggak seharusnya punya bapak yang baru bebas dari penjara. Halo, Dia udah keluar dari rumah sakit, kamu nggak tahu? kapan dia keluar? Tadi pagi urus pelepasan. Makasih. Permisi, mau tanya Ouyang ada hari ini? Dateng tadi, baru aja angkat besi di sana. Mungkin lagi di ruang istirahat. Ruang istirahatnya di mana? Di sebelah sana. Makasih. Ouyang, dasar mesum. Siapa yang lo bilang mesum? Lo nyelonong ke ruang ganti cowok malah bilang gue mesum? Ruang ganti apaan? Itu kan ruang istirahat. Ruang istirahat di sana, yang itu ruang ganti cowok. Ngerti nggak? Bisa nggak lo pakai baju dulu? Gimana kamu tahu aku di sini? Bisa nggak kamu pakai baju dulu? Ditanya nih, gimana kamu tahu aku di sini? Aku nelpon kamu nggak diangkat. Datang ke kantor kamu nggak ada. Aku tebak pasti di sini. Baru sembuh dari sakit, udah lari ke sini buat olahraga berat. Kalau kejadian lagi gimana? Ouyang, sekarang pilihanmu pulang istirahat atau pergi ke kantor kerja. Udah gede, kok masih nggak bisa mikir sih? Di rumah sakit jelek itu bikin aku bete banget. Masa nggak boleh keluar gerak-gerak dikit? Buka matanya, mau nanya sesuatu yang penting. Buka matanya. Aku nyelamatin kamu lagi, mau balas budi gimana nih? Mau apa sih? Aku mau makan croissant buatan kamu. Ya udah buruan pakai bajunya dong. Tungguin ya. Dasar mesum. Keluarga kami biasa aja sih. Cari pasangan nggak perlu yang kaya raya. Aku cuma berharap si Aoya sama si Ase. Mereka bisa cepat rujuk lagi. Si Ase itu calon menantuku. Sebenarnya di hatiku udah pasti dari dulu. Tolong tanda tangan dong. Barusan di pesawat minum anggur kebanyakan. Nggak bisa kontrol diri, ganggu kamu ya. Maaf ya. Apa kamu diculik? Perlu aku bantu telepon polisi nggak?
tangan kasih koper, koper kasih tangan, sini kopernya. Aku belum lihat kopernya. Mau apa? Beneran kamu toh? Aku juga mau nanya. Jangan-jangan kamu ngikutin aku dari tadi? Memori paling awal seumur hidupku adalah lantai 2 panti asuhan. Jendela kelima dari kiri. Soalnya jendela itu bisa langsung lihat gerbang panti asuhan. Waktu aku kecil, tiap hari nempel di jendela itu, lihat keluar. Cuma berharap suatu hari ibuku datang, jemput aku pergi dari sana. Kamu percaya kami bisa suksesin acara ini ya? Kami pasti bisa suksesin acara ini. Kalau proyek ini akhirnya tidak menunjukkan hasil yang sempurna, saya Ouyang akan segera mengundurkan diri dari grup OU. Apa kamu gila? Mau merebut kembali proyek? Gak perlu bilang segitunya juga kali. Kamu gila ya? Aku janji sebelumnya bakal bantu kamu bikin launchingnya bagus. Jadi sekarang aku gak akan cuma diam aja lihat kamu nyerah begitu aja. Kamu masih sayang dia? Aku gak tahu papa bilang apa ke kamu hari ini. Maaf. Kroasang belum sempat dimakan, makan juga batal. Aku gak tahu papa bilang apa ke kamu hari ini, maaf. Kroasang belum sempat dimakan, makan juga batal. Papamu kayaknya mau aku jaga jarak sama kamu. Makan lain kali aja. Bakpao aku ambil ya. Nak, papa ambilin bakpao buat kamu, masih anget buruan dimakan. Makasih PAP. Kenapa? Gak mau makan? Enggak, aku mau kok. Nok. Acara kali ini berjalan dengan baik. Sekarang penjualan kita juga sangat bagus. Performamu juga diakui oleh jajaran atas. Bulan depan, papa akan adakan rapat pemegang saham darurat. Di rapat nanti papa akan usulkan kamu jadi direktur eksekutif baru grup ini. Papa usulin kamu. Tentu ada pertimbangan papa. Setelah rapat pemegang saham selesai,
Akan ada investasi strategis yang masuk ke grup. Penambahan modal grup itu hal besar. Perlu disetujui oleh Dewan Direksi. Nok detienyo komu gokushoh kovotir. Nanti setelah kamu jadi direktur eksekutif, kamu ikut voting papaya. Sama lagi, beberapa waktu ini, jangan tangani urusan operasional perusahaan. Jangan sampai sebelum rapat pemegang saham. Ada masalah lain. Ngerti goknok? Kalau gitu, aku ada hal mau diskusi sama kamu. Bilang sama papa, bilang. Karena kamu juga merasa, aku gak perlu ikut operasional perusahaan kali ini. Aku mau keluar negeri santai beberapa hari. Soalnya launching kali ini, bikin kondisi mental dan fisik gue jadi gak terlalu baik. Ayah. Tentu aja, gue pasti gak akan kayak pas keluar negeri dulu. Jadwal perjalanan gue kali ini bakal gue serahin semua ke lo. Gimana? Boleh nak, lo mau kemana aja boleh, anak bego. Cepetan makan. Makasih ya PAP. Nggak heran. Pap lo buru-buru bangkit. Nunjuk Ouyang jadi direktur eksekutif. Ternyata ada siasat ini. Kalau grup nambah modal, sahamnya bakal jadi encer. PAP gue ngapain dia ngelakuin gini? Wong PAP lo udah ngelakuin. Pasti ada maksudnya. Apa pan maksudnya? Pemegang saham besar pasti nggak setuju. Tapi pemegang saham besar sekarang belum tahu PAP lo punya siasat ini. Kayaknya perlu ada yang ngasih tahu mereka. Udah jam berapa masih tidur? Cepat bangun. Kan lo udah kasih gue libur, hari ini gue nggak perlu kerja. Lo ada acara? Cepetan bikin koper. Malam ini lo diterbangkan ke Paris untuk urusan dinas. Tiket dan hotel udah gue pesanin buat lo. Gue bakal kirim ke HP lo, gue lagi ada urusan mendadak. Jadi gue nggak ikut, nanti pas lo udah mendarat. Gue bakal kirim jadwal perjalanan lo. Lo masih ngantuk ya? Ulangi yang gue bilang barusan. Malam ini terbang ke Paris. Gue udah tahu. PAP cari gue. Ini jadwal adek lo ke luar negeri. Sesuai jadwal ini, setiap hari harus konfirmasi ke hotel setempat. Waktu check-in dan check-out Naya. Lihat dia jalannya dengan ketat atau enggak. PAP tenang aja, gue bakal awasin dia. Pergi sana. Tugas dinas kali ini sangat penting. Lo harus semangat banget, tahu ya? Lo kasih tahu gue udah salah. Gue bakal suruh orang jemput lo ke hotel. Terus, di pesawat jangan minum alkohol. Dengar?
Halo Ouyang, lo tahu gue di mana sekarang? Oh grup beneran baik banget ke karyawan, gue nggak bisa jelasin perasaan gue ke lo. Soalnya kue di meja ini enak banget, gue beneran suka banget. Ouyang tenang aja. Walaupun gue Lin Mei ini orangnya biasa ngelakuin hal emang agak kurang bisa diandalin, rada konyol gitu. Tapi gue tipe orang yang balas budi, keluarga baik banget ke gue. Gue bakal keluarin semua yang gue pelajari seumur hidup buat ngerjain tugas kali ini dengan baik. Tenang aja, kali ini gue pasti bisa diandalin, gue sangat bisa diandalin. Lu atur aja, kapan kita ketemu klien? Sekarang. Kue ini enak juga ya. Maaf, gue nggak tahu ternyata lu. Makan time nih. Lu tahu nggak susahnya gue? Ngirim makanan buat lu lebih susah daripada ambil kitab suci. Cari apa? Gue lagi cari data perusahaan beberapa tahun terakhir. Soal transaksi dana luar negeri. Ketemu sesuatu nggak? Udah dulu, makan dulu, jangan sampai sakit perut. Yu Xiang Gerusi. Satu suapan lagi. Tunggu dulu. Halo, Tak U. Ouyang di Prancis gimana kondisinya? Semua normal. Oke, kalau ada apa-apa kabarin gue. Backpack U. Ada apa? Ouyang ternyata nggak di dalam negeri. Dia jalan-jalan sendiri, tapi bokap suruh gue jagain dia tiap hari. Cepet makan deh. Ayah. Lu tahun berapa ikut emang ke keluarga O? Orang tua lu kenapa? Kok tiba-tiba nanya gitu? Gak apa-apa, kan kita udah kenal lama banget. Lu juga belum pernah cerita, ya gue harus tahu dikit dong. Waktu gue 5 tahun. Bokap gue meninggal karena kecelakaan. Lu lihat langsung bokap lu kecelakaan? Enggak, emang gue yang cerita. Mungkin karena waktu itu gue masih kecil banget. Takut gue trauma kalau lihat. Gak lama setelah itu, dia ajak gue pindah ke rumah Ou Changlin. Maaf gue nggak seharusnya nanya. Ke papa. Makan aja. Gue cuci tangan dulu. Ya udah. Lelucon lu agak keterlaluan deh. Kenapa? Bukannya ketemu orang lama di negeri asing harusnya kamu terharu sampai menitikkan air mata? Kok malah marahi aku soal kue? Jangan bahas soal kue lagi denganku. Soal kue itu sudah ku minta maaf sebelumnya. Aku juga tidak sengaja kok.
Pantasan begitu masuk ada kue, ada suite presiden segala. Rumahnya juga bukan untukku tinggal, tetap kamu sendiri yang tinggal. Kalau kamu sampai ke Eropa, hanya untuk temani kamu bertanding. Pasti aku tidak mau datang. Menemani atasan dinas luar. Juga salah satu tugas pekerjaanmu kok. Lagi pula kita kali ini tidak hanya di Prancis. Kita juga akan ke Barcelona, Roma, sama Thailand. Pembohong. Aku tidak mau kemana-mana. Aku mau pulang ke Indonesia. Kalau benar-benar mau pulang, sekarang juga aku pesankan tiket pesawat untukmu. Tapi sebelum itu, aku ingin bicara sebentar denganmu. Turnai keliling ini sangat penting bagiku. Aku sudah mendaftar sejak setengah tahun lalu. Dan aku sudah mempersiapkannya lama sekali. Aku hanya berharap saat aku bertanding, ada seseorang yang khusus datang untukku. Saat aku menang, dia bisa bersorak untukku. Saat aku kalah, dia bisa berduka untukku. Aku harap orang itu adalah kamu. Sudah sampai venue lomba? Belum, masih di hotel. Waktu segini harusnya kamu sudah berangkat ke venue untuk persiapan. Hotelnya dekat sekali dengan venue. Sebentar lagi aku berangkat. Tenang saja. Baiklah. Ngomong-ngomong, aku ingatkan kamu. Waktu pertandingan kedua adalah tanggal 18. Tanggal 17 kamu harus sampai di Bangkok, jangan sampai lupa ya. Iya tahu. Aku kan buka liburan, tidak mungkin sampai telat. Terus, waktu lomba harus hati-hati, keselamatan nomor 1. Kalau tidak bisa menang ya mengalah, jangan nekat, rugi sendiri. Nanti kalau sampai terluka parah. Lagian kali ini perginya sendiri lagi. Iya. Selama ini kan aku selalu sendiri. Aku sampai bingung mau bilang apa lagi. Turnamen tur yang sangat profesional ini. Setidaknya kamu harus punya tim pemulihan profesional di sampingmu. Kalau tidak bisa temukan, aku bisa bentukkan untukmu. Kamu selalu memaksakan diri dengan gigit gigi begitu. Suatu hari pasti akan celaka. Sudah-sudah jangan khawatir ya. Semua tim sudah aku siapkan lokal di sini. Aku tidak bicara dulu, nanti setelah lomba telepon lagi. Kak, aku mau buang sampah dulu. Sebentar lagi. Aku harus pergi ke venue untuk pemanasan. Bisa temani aku pergi bersama? Lin Meia bisa jangan goyang-goyang lagi? Bikin pusing aku. Ouyang, lawanmu di ronde pertama adalah Ken Sang juara favorit.